Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar musakharis syamsi wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya menyampaikan tausiah yang terkait dengan kegiatan tradisi kita halal bihalal atau syawalan, saya ingat betul dahulu waktu saya di pondok itu ada nasihat kiai yang nasihat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang diberi amanah, ya, seperti kepala asrama, bagian bahasa, bagian keamanan dan sebagainya. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Istilahnya adalah jangan mengganggu keikhlasan. Jangan mengganggu keikhlasan. Jadi kalau ada santri yang melanggar, yang menghina dan sebagainya, itu dikategorikan mengganggu keikhlasan mereka-mereka yang memegang amanah. Jadi maksudnya adalah mereka yang memegang amanah itu jangan sampai terganggu, ya, keikhlasannya karena perbuatan orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan dan sebagainya dan sebagainya. Contoh mengganggu keikhlasan itu sedang ceramah terus ngobrol masalah makanan. Jadi, jangan mengganggu keikhlasan. Gitu. Karena terus orang tidak lagi memperhatikan tausiah kan. Maka ada teman saya itu kalau diminta mengisi pengajian, beliau pesan begini: ketika saya mulai bicara jangan ada minuman konsumsi lewat seliwar-seliwar gitu. Supaya tidak mengganggu keikhlasan dia gitu. Mengganggu konsentrasinya gitu. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang tadi dibicarakan itu bagian dari mengganggu keikhlasan Pak Agus ya gitu. Anggap saja ya itu tidak masuk kategori mengganggu, cuma mungkin merasa terganggu gitu aja secara psikologis. Jadi kok nggak pernah datang, nah gitu. Kira-kira begitu. Itu istilah Pak Kiai dulu namanya jangan mengganggu keikhlasan. Karena dahulu tahun 67 itu pimpinan Pondok Gontor pernah memulangkan semua santri. Pulangkan santri. Ya kurang lebih 2.000 atau 3.000 santri. Dan hanya yang dipanggil kembali yang kemudian diterima menjadi santri. Seleksi ulang. Ya, seleksi ulang. Itu karena ibaratnya mengganggu keikhlasan kiai. Pulangkan. Antara lain yang dipulangkan dan tidak kembali itu Pak Syukron Makmun. Ya, Kiai Haji Syukron Makmun, pimpinan Pondok Darul Rahman di Jakarta Selatan. Saya pernah ke pondoknya. Itu alumni sekitar tahun 66. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan mengenai beberapa ayat dalam surah Ali Imran. Ya. Yang sering dikutip para pembicara dalam syawalan itu ayat 133 kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ayat ini diawali dengan wawu atof namanya. Wa, ya, wa itu dan.
Berarti ini adalah ayat yang masih terkait atau berhubungan dengan ayat sebelumnya. Nah, saya ingin sampaikan ayat yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Di ayat yang lain, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba yang dahulu mereka memakannya. Lalu ayat 131, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Nah, nanti ada di ayat 133 uiddat lil muttaqin. Ini keseimbangan. Jadi Al-Quran selalu menyebutkan dua sisi, tidak pernah satu sisi. Nah, maka takutlah kamu akan neraka. Maksudnya bagi para pemakan riba. Allati uiddat lil kafirin, di mana neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Supaya tidak masuk neraka. Maka ayat selanjutnya wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan orang dimasukkan ke dalam surga. Nah, barulah kemudian ayat 103. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah. Ada dalam bahasa Arab itu istilah sesuatu yang tidak disebut, ya. Namanya mahdzuf, dihilangkan. Maksudnya adalah bersegeralah kamu untuk beramal soleh. Setelah meninggalkan hal yang diharamkan, bersegeralah untuk mengisi dengan amal-amal soleh yang itu menjadi sebab ampunan Allah. Antara lain adalah misalnya begitu masuk waktu sholat, bersegeralah untuk berwudu. Dan ketika berwudu, maka dosa-dosa di anggota badan yang dibasuh dalam wudu kita itu berguguran. Itu dosa mata, dosa telinga, dan sebagainya. Setiap langkah itu mengangkat derajat, dan langkah berikutnya menghapus dosa sampai kepada sholat. Nah, bersegera yang lain adalah bersegera untuk meminta maaf kalau bersalah, bersegera untuk menyampaikan amanah kalau mendapatkan titipan amanah, bersegera untuk membayar hutang kalau sudah tiba waktunya dan punya kemampuan, bersegera untuk mendaftarkan haji kalau sudah ada sarananya atau kemampuan. Nah, itu semua hal-hal yang baik-baik itu bersegera. Ayat yang mirip dengan ini di surah Al-Hadid ayat 20 itu sabiku, berlomba-lomba. Ini bersegera. Sabiku ila maghfiratin mir rabbikum, sama itu, wa jannatin arduha ka ardis sama wal ard uiddat lil ladzina amanu, mirip itu. Kemudian yang berikutnya wa jannah, dan bersegeralah untuk mendapatkan jannah. Jannah itu kalau diartikan secara simbol itu kenyamanan hidup. Yang tadi saya sampaikan, orang itu harus membuat hatinya nyaman. Jangan sampai dia terganggu dengan hal-hal yang meresahkan, mengganggu ketentraman hatinya itu. Mungkin kesannya orang kok nggak peduli gitu. Tapi begitulah. Ya, kalau Rasulullah kebawa emosi, ya nggak bisa. Apalagi Abu Thalib pamannya, ya kan? Bayangkan beliau ini sampai ya mempertaruhkan nyawanya, hartanya untuk melindungi keponakannya Rasulullah, tapi tidak masuk Islam. Itu kayak apa rasanya coba? Yang menjaganya sejak masih kecil kan, karena
kakeknya meninggal usia 6 tahun, dapat 8 tahun. Terus sejak itu diasuh oleh pamannya. Harapannya tentu kan pamannya itu Ashabul awalin ya. iya masuk Islam. Pertama kali. Sampai kemudian turun ayat tuh. Innaka lan tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa membuat orang masuk Islam meskipun dia engkau cintai. Allah lah ya. Berganda. Ya, maksudnya ya orang itu sendiri. Kalau orang itu mau ya Allah pasti berikan kan gitu. Itu proses mendapat petunjuk kan mulai dari pribadi-pribadi yang bersangkutan mau atau tidak. Kalau tidak mau ya sudah gitu aja kan. Kalau tidak mau ya sudah. Mungkin dia punya alasan lain. Mungkin ada kegiatan yang lebih baik. Mungkin ada madzarat ketika dalam kehadirannya itu kita tidak tahu. Boleh jadi tausiahnya nggak cocok. Bisa juga ya. Bisa. Nah, ini kalau ustadznya baper gitu juga ya. Iya. Boleh jadi tausiahnya menyinggung perasaan. Wow. Nggak cocok. Maka saya mau mengundurkan diri. Itu istilah jangan mengganggu keikhlasan itu begitu. Jadi orang itu harus tetap istiqomah gitu. Orang datang pergi hal yang biasa. Nah, jadi mendapatkan jannah itu kehidupan yang menyenangkan. Itu sejarahnya kan beliau dijebloskan ke penjara. Ya. Sebelumnya menulis tafsir Al-Azhar. Al-Azharnya itu hanya dapat 2 juz bertahun-tahun. Begitu dia dimasukkan penjara, Selesai. ya kan? Udah terus istilahnya baper apa tadi? Ya. Waduh, saya salah apa? Enggak begitu beliau. Justru dalam penjara itu selesai 28 juz. Itu 2 tahun 4 bulan. Cara Allah ya. Iya, bahkan kemudian ketika sakit menjelang sakaratul maut, dan kemudian berita meninggal, beliau yang menyelatkan, mengimam, mencoba bayangkan. Karno. Ya tahu Bung Karno. Tenanglah Pak. Nah, jadi selalu ada hikmah. Dan hikmah itu hanya diberikan pada orang-orang yang betul-betul